Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait materi beriman kepada Nabi dan Rasul, di mana saya telah membuat sebuah poster infografis yang berisi materi tersebut dengan judul beriman kepada Nabi dan Rasul. Semoga pembahasan kali ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya iman kepada para Nabi dan Rasul sebagai bagian dari rukun iman. Nah, beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita yakini. Dalam Quran Surah Al-Fat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa siapa saja yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka telah disediakan neraka sa'ir sebagai balasannya. Beriman kepada Rasul berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyunya. Mereka adalah manusia pilihan yang diberikan tugas menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus banyak nabi dan rasul. Namun dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan sebanyak 25 nama. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan seterusnya hingga Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian terdapat seorang rasul yang bergelar ulul azmi. Nah, rasul yang bergelar ulul azmi adalah mereka yang memiliki ketabahan luar biasa dalam menyampaikan wahyunya. Terdapat 5 rasul yang bergelar ulul azmi. Yang pertama yakni Nabi Nuh alaihissalam yang memiliki sifat ulul azmi, yakni kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menerima ejekan dari para kaumnya saat berdakwah dan membuat kapal atas perintah Allah Subhanahu wa taala, serta kesabarannya dalam menghadapi anaknya serta istrinya yang tidak mau menerima seruannya. Yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki sifat ulul azmi, kesabaran serta ketabahan hatinya dalam menghadapi ayahnya yang tidak mau beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan lapang hati untuk menyembelih anaknya, yakni Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan tetap tabah dan sabar ketika dibakar api oleh Raja Namrud. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam, yakni memiliki sifat ulul azmi, keberaniannya dalam menghadapi Raja Fir'aun yang berjiwa musyrik dan zalim. Nabi Musa alaihissalam juga selalu tabah dalam membimbing kaumnya yang banyak bertanya mengenai ajaran apa yang didakwahkan olehnya. Selanjutnya ada Nabi Isa alaihissalam, yakni memiliki sifat ulul azmi, kesabarannya dalam menghadapi caci maki dari para kaumnya yang ditunjukkan kepada ibunya dan dirinya sendiri. Nabi Isa alaihissalam juga tabah dan sabar dalam menghadapi fitnah dan pengejaran dari orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Dan yang terakhir ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat ulul azmi, keteguhan serta ketabahannya yang begitu besar dalam berdakwah. Nabi Muhammad mendapat cacian, hinaan dan cacian serta perlakuan yang buruk dari para kaum Quraisy. Nah, adapun sifat wajib dari para rasul sendiri, yakni siddiq yang artinya benar atau jujur, amanah yang artinya dapat dipercaya, tabligh yang artinya menyampaikan. Yang dimaksud di sini adalah Rasul menyampaikan semua wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dan yang terakhir adalah fatana. Nah, selanjutnya adalah sifat yang mustahil dimiliki oleh para rasul sendiri, yakni sifat kizib,
atau keterbalikan dari sifat siddiq, yakni bohong atau dusta. Seorang rasul tidak mungkin mempunyai sifat dusta dalam menyampaikan wahyu. Selanjutnya adalah hianat. Hianat adalah kebalikan dari amanah. Hianat berarti tidak dapat dipercaya. Yang selanjutnya adalah kitman, artinya menyembunyikan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala karena tugas kerasulannya sendiri untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Dan yang terakhir artinya balada atau bodoh. Nah, adapun tugas dari para rasul sendiri, yakni menyampaikan risalah dari Allah, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan cara beribadah kepada Allah, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berupa perintah serta larangannya, menunjukkan jalan yang lurus, menyampaikan kabar gembira serta memberi peringatan dan petunjuk, dan memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau menjadi panutan dalam perbuatan. Adapun hikmah dari beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala sendiri, yakni menambah sempurnanya iman, lebih memahami dan sadar akan tugas sebagai hamba Allah, memiliki teladan dan panutan dalam kehidupan, serta adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku baik. Nah, selanjutnya sifat-sifat Rasul ini di era digital ini, kita perlu meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari, yakni menjadikan iman sebagai dasar dalam bersosialisasi serta memanfaatkan teknologi secara bijak. Nah, maka demikianlah pembahasan kita tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Semoga kita selalu mampu meneladani akhlak para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.